Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Saya selalu berdoa untuk Anda senantiasa sehat, lancar aktivitas, sukses, dan penuh dengan limpahan berkah. Baik, sahabat NLP Smart Indonesia, terima kasih Anda masih selalu tune in di channel Ian Subianto. Pagi ini saya masih berada di Yogyakarta, di salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta. Selama 1 minggu ini saya berada di sini dan banyak sekali belajar tentang hal-hal yang baru. Dan yang paling luar biasa ternyata, hal yang baru yang kita dapatkan, yang nantinya bisa kita lakukan menjadi sebuah pedoman untuk aktivitas, ternyata memerlukan yang namanya sentuhan-sentuhan kreativitas. Dan banyak sekali orang sering menyampaikan kreativitas, dan lain-lain selalu disampaikan. Pada saat melakukan tes wawancara masuk kerja, pada saat kelas-kelas pelatihan, pada di sekolah-sekolah, di tempat-tempat kita ngobrol dan lain-lain, di ajang bisnis, selalu orang bilang kreativitas. Banyak sekali yang selalu disampaikan dan kita sering sekali mendengarnya. Salah satu hal yang sering kita cari ketika kreativitas adalah adanya ide-ide yang kadang-kadang unik, out of the box, kadang-kadang ide-ide yang tidak pernah terfikirkan oleh orang lain, tetapi bisa kita sampaikan. Salah satu mode atau cara-cara ketika kita harus mengasah kreativitas, khususnya pada saat kita menjadi seorang trainer, learning facilitator, motivator, inspirator, atau apapun lah kalau Anda suka nyebutnya. Saya lebih senang dengan nyebut sebagai seorang learning facilitator, karena seorang yang memfasilitasi orang lain untuk belajar. Baik itu kelasnya motivasi, kelasnya kelas pelatihan di kelas, kelas-kelas kursus jangka pendek, di tempatnya lab teknik, atau dimanapun, tapi semuanya merupakan seorang learning facilitator. Pada saat kita di kelas, bisa terjadi sesuatu yang menjadikan kadang-kadang berdiri, mematung, blank. Nah, itu juga sering terjadi. Sehingga pada saat kita sebelum memulai training, kalau zaman dulu sering disebut dengan wet run, dan sampai sekarang ini jurus sakti ketika memberikan materi training lancar, salah satunya adalah wet run. Melakukan aktivitas simulasi training seolah-olah sedang melakukan training, dan sambil kita membayangkan materi ini ketika disampaikan dengan bagaimana, ide apa yang akan keluar, bahasa apa, cerita apa yang mau kita sampaikan, kalau ada game-game apa yang akan mempengaruhinya. Dan ini memerlukan kreativitas, sebuah ide-ide baru terus. Ada kreativitas kita, creative thinking kita yang akan menghasilkan ide-ide baru untuk senantiasa menjadi training-training kita, pelatihan-pelatihan kita jauh lebih nyaman diikuti oleh para peserta. Audiens kita membutuhkan sesuatu yang baru. Materi boleh sama, tetapi ketika disampaikan dengan cara berbeda, audiens sudah akan terbawa dalam konsep wow, menciptakan kelas pelatihan. Dan ini terjadi di mana-mana ketika teman-teman semua yang masih tune in di YouTube saya ini, seorang dosen, seorang guru, bisa dibayangkan, begitu datang ke dalam kelas, lalu tiba-tiba, selamat pagi, anak-anak semuanya, oke kita buka halaman 79, oke buka buku halaman 79. Di sana langsung tertera ada 10 soal, latihan soal. Apa yang terjadi dengan siswa kita atau mahasiswa kita? Wajahnya akan langsung ditekuk tidak nyaman. Kenapa? Karena langsung akan melakukan pelatihan soal. Di dalam gambaran para mahasiswa atau para siswa tersebut, begitu latihan soal, berarti akan berhadapan dengan tantangan, kesulitan. Iya, kalau menganggap tantangan, bisa jadi akan menganggap, oh, belum apa-apa udah ngerjakan soal. Bisa dibayangkan gitu, menjadi tidak nyaman sekali. Tapi ketika terjadi kreativitas yang berbeda,
Bisa dibandingkan dengan satu orang dosen ketika masuk ke ruang kelas, masuk di tempatnya kancah pembelajaran di mahasiswa, seorang guru masuk dengan murid-muridnya, lalu menciptakan sebuah kreativitas untuk memasuki sebuah materi dengan cara yang berbeda, misalnya seperti ini. Oke, setiap satu anak kelas, oke, pagi ini kita akan cerita tentang kreativitas. Oke, ayo silakan boleh dibuka bukunya. Oke, sekarang dibuka bukunya. Setelah dibuka bukunya, apa yang ditunjukkan ke mereka? Oke, ini tusuk gigi. Oke, salah satu tusuk gigi ini kita gunakan misalnya untuk menguji kreativitas anak-anak. Baik, anak-anak semuanya atau ke mahasiswa, ini kalau dosen masuk ke kelas bawa tusuk gigi sekali-kali, enggak apa-apa. Kenapa? Ini diperlukan. Seorang trainer ada tusuk gigi di hotel, boleh disiapkan ketika masuk ruang pelatihan, langsung masuk menggunakan tusuk gigi ini. Sekarang ditanyakan kepada audien. Oke, ada berapa nih satu kelas? Oke, 30 ya, ada 30 kelas. Baik, satu persatu sekarang menuliskan yang berbeda, setelah ditulis langsung dibacakan supaya tidak sama dengan yang lainnya. Kalau yang sama harus ganti. Tuliskan apa fungsi dari tusuk gigi ini. Oke, jawab satu persatu. Ada yang secara langsung ini untuk tusuk gigi nomor 1. Wah, beruntung dia. Kenapa? Karena dia berada di urutan pertama ketika menyampaikan, langsung menggunakan ini sebagai sarana membersihkan gigi. Cek, cek, cek. Linggis untuk gigi kalau bahasa Jawa. Oke, yang kedua. Oh, digunakan bisa untuk membersihkan kuku, Pak. Oke, kuku. Yang ketiga masuk lagi. Oh, ternyata ini bisa digunakan juga untuk apa? Untuk, wah, udah mulai berpikir. Kenapa berpikir? Karena sudah tidak lazim. Idenya sudah tidak seperti ide yang normal lagi, harus mencari ide-ide lain yang berbeda. Apalagi misalnya, oh bisa untuk nggaruk kepala. Oke, nggaruk kepala pakai tusuk gigi. Ada lagi untuk apa? Wah, ketika saya training di salah satu kaca organisasi IT ya, mereka beraktivitas di bidang IT, bahkan bisa digunakan ini untuk mengeluarkan disk, untuk mengeluarkan VCD, mengeluarkan DVD dari laptop. Ada lubang kecil yang untuk lubang darurat mengeluarkan CD ketika dalam kondisi off, dalam kondisi tidak ada power listrik, ditusuk di lubang darurat, cek gitu. Ada lagi menyampaikan, oh kita kan punya Android, ini bisa digunakan untuk nusuk lubang SIM card supaya nanti cardnya bisa keluar, kita bisa ganti nomor. Oke, masuk lagi, ada fungsi lagi. Banyak sekali ternyata fungsi-fungsi yang ketika itu dipaksakan untuk mengeluarkan ide satu persatu, tidak boleh sama, seluruh kelas harus menyampaikan ide, maka akan terjadi ide-ide gila, ide-ide yang sangat unik, bahkan ide-ide kreatif yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Apa yang terjadi dengan kreativitas? Sama dengan misalnya angka 9. Oke, saya tanya kepada Anda. Pikirkan ketika Anda melihat video saya, sekarang Anda berpikir untuk kreativitas. Untuk kreatif membangun angka 9. Sekarang angka 9. Kalau saya bilang angka 9 bisa dari 3 dikali 3, 3 ditambah 3 ditambah 3, 7 ditambah 2, dan lain-lainnya. Saya ingin menjajaki Anda. Kalau saya sampaikan, ini misalnya, saya minta dalam waktu 3 menit pertama, Anda harus mendapatkan 20 tulisan tentang angka-angka yang hasilnya adalah 9. Anda boleh pilih, ya. Anda boleh langsung tuliskan. Anda boleh pause dulu video saya sebelum Anda melihat yang berikutnya. Oke, silakan Anda pause dulu video saya. Dapatkan 15 dalam 2 menit mulai dari sekarang. Oke, saya rasa Anda sudah mendapatkannya dan sekarang Anda baca kembali. Benarkah dalam waktu 2 menit Anda mendapatkan 15 angka 9 yang membentuk angka 9 dan Anda bisa mendapatkannya? Hanya dalam waktu 2 menit Anda mendapatkan 15. Oke, dulu pada zaman dulu ada istilah, ya, sering kita mendengar peribahasa, 1.000 jalan, 1.000 jalan menuju Roma. Sekarang zaman digital ternyata menjadi sangat banyak sekali sarana-sarana untuk mencapai sesuatu dengan lebih banyak. Artinya kreativitas memang harus selalu terbangun dengan sangat baik sekali. Setelah Anda tadi mendapatkan angka 9 dengan 15 frase yang menghasilkan angka 9, entah itu pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau apapun, atau kepangkatan, atau apapun yang Anda dapatkan, entah kalau bahasa Jawa ada poro gapet, ya, gitu, di polondo, ping bagi, ping
tambah terus ada poro dan lain-lain itu ya, saya udah agak-agak lupa. Nah, sekarang Anda akan mulai berkreativitas. Bagaimana bangun kreativitas? Banyak sekali dalam bidang makanan. Kalau Anda seorang ibu-ibu, seorang wanita yang ingin menciptakan makanan yang berbeda-beda dengan makanan yang lainnya, Anda kreatif. Membuat makanan resep yang sudah ada, yang sudah lazim, Anda utak-atik menjadi resep yang berbeda. Anda icipi lagi, biarkan menjadi makanan bentuk baru yang tidak ada namanya, belum ada buku resepnya, dan Anda yang menemukannya. Itu kreativitas. Anda bisa menciptakan. Ini bukan hanya sekedar inovasi, tapi Anda menuangkan kreativitas Anda. Berlatih dengan kreativitas. Kalau Anda seorang teknisi, pasti sudah akan dihadapkan dengan bagaimana kreativitas Anda menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik. Kalau Anda seorang yang memang gemar misalnya pada bidang hobi tertentu, tentang akuarium, aquaspace, ketika Anda bikin aquaspace, dibikin kreativitas. Bagaimana kalau batunya tidak beli? Oke, batu bata dipotong-potong menggunakan gergaji, dirapikan, diamplas setelah rapi, dicat dengan warna beda, dikasih tumbuhan berbeda, dikasih lubang, dibor batu batanya, dibor, dikasih untuk tanaman lumut. Anda mendapatkan aquascape dengan kreativitas yang berbeda-beda. Anda di bidang apapun ternyata kreativitasnya luar biasa. Misalnya tim saya, tim kreativitas di tempat saya, ketika saya memaksa dalam 5 menit harus menghasilkan satu poster atau flyer, mereka tidak menggunakan Corel, mereka tidak menggunakan Photoshop, mereka menggunakan cukup di Microsoft Office karena hanya akan distribusi melalui digital. Dalam 5 menit mereka harus menghasilkan beberapa bentuk flyer, bentuk brosur yang akan didistribusikan secara digital. Kalau tidak terbangun kreativitas, maka akan mati. Kenapa? Flyer yang harusnya sudah terbit dalam 1 jam minimal 10 flyer, bisa saja tidak akan terbit kalau menggunakan sarana yang lain. Membutuhkan kreativitas. Dan hidup kita luar biasa, membutuhkan kreativitas. Anda berjalan ke kantor, ketika naik sepeda motor atau mengendarai kendaraan, Anda berada di salah satu jembatan ternyata sedang diperbaiki yang Anda tidak tahu sebelumnya karena jalan itu jarang Anda lalui. Ketika Anda sampai di sana ternyata ditutup, perboden, jalannya buntu karena sedang diperbaiki, Anda harus putar balik dan ternyata Anda harus mencari-cari jalan yang berbeda. Anda suka pagi seperti kemarin, hari Minggu pagi, hari Sabtu pagi misalnya, Anda seneng goes, bersepeda gitu. Anda selalu ingin sekali mencari jalan-jalan yang berbeda, jalan yang baru, mengenali rute-rute yang baru. Kreativitas. Mengasah kreativitas ternyata membuat perbedaan-perbedaan dari yang lazimnya, yang normalnya, yang seringnya dilakukan. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan kreativitas, maka sudah terbiasa akan mendapatkan opsi-opsi tindakan-tindakan berikutnya. Artinya apa? Memiliki sejuta alternatif untuk menyelesaikan suatu hal permasalahan dalam hidup sekalipun. Kreativitas diperlukan sekali dalam kehidupan kita. Sahabat NLP Smart Indonesia, Anda masih tune in di channel saya, Subianto. Dan waktunya Anda bukan sekarang ini saja, bukan besok, bukan kemarin. Tapi kalau Anda belum mengasah kreativitas, tidak pernah terlambat karena kreativitas akan selalu dibutuhkan. Ketika Anda masih hidup sekarang ini di dunia, Anda membutuhkan kreativitas. Karena kreativitas hidup akan menjadi jawaban atas tantangan-tantangan kehidupan Anda. Bisnis. Banyak sekali bisnis yang besar karena bermula dari sebuah kreativitas. Banyak sekali mereka yang sukses keberhasilan dalam hidup ini bermula dengan suatu ide kreativitas. Dan sekarang Anda akan memulai menghidupkan ruh dan jiwa kreativitas Anda. Sehingga Anda akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik karena Anda bisa menantang waktu, masalah, dan itu tantangan untuk Anda menjawabnya. Dan salah satu jawaban yang bisa digunakan adalah membangun kreativitas di dalam diri Anda. Selamat berkreativitas, selalu sehat, nyaman untuk Anda, lancar sukses usaha, aktivitas Anda semuanya, barokah berlimpah untuk Anda, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.